terlambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Makanya kenapa saya suka sepedaan. Saya itu sepedaan paling panjang Jogja Sragen 150 kilo. Bagi Anda yang suka bersepeda, saya ingatkan, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Hari ini memperingati HUT RI ke-78, saya ingin mengajak Anda kita semuanya berkontemplasi. Bagaimana kemudian bangsa ini bisa merdeka? Rezeki itu ada dua. Rezeki yang kelihatan yang dihasilkan karena kerja. Yang nomor dua, rezeki yang tidak kelihatan yang dihasilkan karena doa. Makanya orang bekerja itu harus berdoa. Saya berdoa mudah-mudahan kopinya supaya cepat datang. Ternyata kopinya OTW. Oke, tunggu aja. Iki sound control ngarepku ra penak, dirungokke ra penak. Kurang mantep kayak wong bindeng. Apa diwalik ayo, aku ngeson kowe ngaji, ayo. Ini nggak masuk suaranya, bindeng. Aku ngrungokke suaraku ra kepenak. Kowe yo ngono ana drone malah delongop. Cek. Cek. Iki panitiane yo ngeprank. Gelasnya teh sepeda balap, isine kopi, goblok. Ini kalau di Jogja namanya gelas angkringan. Regane 3.000. Jadi cangkeme kiai dipadake karo cangkem angkringan. Lah wong yo wong kon ngaji mau sungguh semangka kanggo gendok garbu barangnya kowe kon nguntal ngene lho. Mbak. Ketoke sing nunggu aku rondo iki. Oh, ana bojone ta? Oh. Ora bahaya ta? Kullul asya tarhalu wala ta'udu. Segala sesuatu yang pergi itu tidak akan pernah kembali. Makanya kamu kalau punya acar pergi, sudah gak usah diarep-arep. Ngapain? Maka saya bilang, jika dia tak kunjung menerima cintamu, yakinlah masih ada Tuhan yang akan menerima taubatmu. Nangis, kelangan kok nangis. Cinta ditolak, Bandungan masih buka. Lah, Sunan Kuning wis tutup nih. Saya tadi ngaji sore itu di Batang, di kampung desa Penundan. Ternyata dekat lokalisasi Penundan yang terbesar di Batang. Pas panggungnya itu di depan lokalisasi. Saya tanya di sini ada berapa PSK? Ternyata masih ada 500 PSK. Saya bilang sudah, nanti germo-germonya ngomong sama asisten saya, semua PSK yang ada di sini saya belikan mukena. Saya belikan mukena 500. Dan menapa bah, dia sholat, dia lemek tak ajar ya aku. Itu sama persis kemarin saya bagi mukena di Gang Sono Tretes Pasuruan, lokalisasi terbesar di Jawa Timur sebelum Ramadan. Saya bagi 580 mukena. Ramadan mereka nggak pulang pak, akhirnya sholat tarawih berjamaah menggunakan rukuhnya Gus Miftah.
Setelah terawih kerja lagi. Tak tanya, laku gak dok? Alhamdulillah laku. Bah kok bisa? Nggih, berkah Ramadan. Kere apa? Aduh nyenggol Pak. Semua yang pergi tidak akan pernah kembali kecuali doa. Termasuk waktu-waktu yang sudah kita lalui tidak akan pernah kembali. Bagaimana perjalanan bangsa 78 tahun merdeka, maka keadaan bangsa kita hari ini tidak sama dengan di awal-awal kemerdekaan. Perjalanan 78 tahun menjadikan bangsa Indonesia hari ini merupakan salah satu bangsa yang paling stabil di dunia. Saya ingat Pak, 2022 bulan Oktober saya diundang di acara Forum Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center. Siapa yang hadir? Presiden Jokowi, para menteri kabinet, dan para investor pengusaha dunia. Saya disuruh ceramah, ngomong apa ya? Saya diminta untuk meyakinkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat. Walaupun 2023 waktu itu Indonesia diancam dengan resesi global, Gus Miftah disuruh ceramah. Kebetulan saya mungkin generasi muda NU yang paling sering ceramah di hadapan presiden. Terakhir Ramadan kemarin di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Caimin, ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Mardiono. Semua Ketua Umum Parpol ngumpul. Saya diminta untuk ngimami sholat duhur dan tausiah. Maka hari itu Indonesia yang mimpin 5 menit saya. Kenapa? Karena Pak Jokowi makmum sholat dengan saya. Dan Pak Jokowi manut. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk, Pak Jokowi melu rukuk. Aku sujud, melu meneh. Begitu rambung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Aku ngelirik Pak Jokowi, cie melu aku cie. Pak Jokowi jawab, cuaks. Saat ceramah di Forum Investor Daily Summit 2022, saya bilang apa? Indonesia nggak usah takut dengan resesi global. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu unik. Uniknya di mana Pak? Coba Anda lihat bandingan negara-negara di luar. Orang Indonesia ini lucu nih. Contoh Islam di Indonesia ya. Artis itu banyak yang ngumbar aurat, tapi ya sholat. Sementara orang Timur Tengah itu banyak yang nutup aurat, tapi nggak sholat. Orang Indonesia seanak-anakalnya Pak, walaupun dia nggak sholat, nggak pernah Jumatan, tapi kalau Islam dihina pasti dia marah. Padahal dia nggak tahu sholat. Kalau Jumatan diganggu, walaupun dia nggak pernah Jumatan, pasti dia akan marah. Kamu boleh menghina saya, tapi tidak boleh menghina agama saya. Contoh, auratnya dibuka tapi ya sholat. Jamaahku kayak Nikita Mirzani. Itu alumni Gontor MTS kelas 3 dia keluar. Ya makanya jadi artis kayak gitu, mau lulus koyo Mama Dedeh. Itu buka-bukaan Pak. Tapi ya sholat, ya sholawatan, ya ngerti ngaji, ya gede. Pahalanya goblok. Kok susune? Berbahaya Pak. Aku ngerti ini ngarep rupa-rupa garangan. Saya dipikir susu aja. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2, susu. Kalau 1, su. Kalau 3, susu. Kalau ini kopi susu. Kopi ini diminum, susunya dilirik. Makanya kalau saya minum kopi biasa Pak, karena kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Ora bahaya aku di bojo. Sing bahaya iki lak kowe malam Jumatan di bojo jomblo. Nulis status.
malam sunah Rasul. Goblok. Jomblo sunah Rasul itu harus apa? Sunah Rasul kok harus sabun. Saya bilang apa? Kita nggak perlu takut. Indonesia tuh kuat. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Buktinya konkret kok, pandemi COVID-19. Presiden Jokowi ditekan sama dunia internasional supaya Indonesia di lockdown, tutup total. Pak Jokowi melawan. Solusinya apa? Gak ada lockdown, tapi dikeluarkannya BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang pedurungan, jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Betul? Uangnya ya tekok. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang. Sing jilbabnya abang gayanya nutupi rai. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Orang dunia waktu itu mengatakan apa? Indonesia habis gara-gara COVID. Karena waktu itu tingkat meninggalnya orang Indonesia dan yang terpapar sangat tinggi. Tapi ternyata solusi dari pemerintah cesplok. Indonesia menjadi salah satu negara terbaik keluar dari COVID-19. Waktu itu. Walaupun banyak drama, ada COVID, pemerintah mengeluarkan BLT. Turunkan vaksin. Orang yang nggak suka dengan pemerintah bilang apa? Vaksin diragukan kehalalannya. Minta sertifikasi dari MUI. Muncul sertifikat halal, masih cerewet lagi. Minta Presiden Jokowi suntik vaksin pertama kali. Presiden mau. Minta live disiarkan langsung oleh TV. Presiden mau disuntik disiarkan TV. Masih cerewet lagi. Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksinnya rakyat. Apa-apa yang dilakukan pemerintah dianggap salah, tapi begitu ono BLT ngantri ngarep dewe. Kan bajingan. Ngeten lho. Kula niku kok mboten belani Pak Jokowi nggih mboten. Tapi kita tuh harus fair berbangsa ini. Indonesia itu kan penyakitnya satu, Pak. Kalau sudah senang, seburuk apapun tetap dianggap baik. Tapi kalau sudah benci, sebaik apapun tetap kelihatan jelek. Wa inuridu an kulli aibin qalilatin wa inusufti an kulli khairin tubdil masawiya. Ini problem. Kalau saya sebagai orang NU, kan undang-undangnya jelas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, Al-Baqarah 143. Kita itu diperintah oleh Allah untuk menjadi umat yang tengah-tengah. Tidak kanan, tidak kiri. Artinya apa? Di dalam berbangsa. Kalau pemerintah baik ya kita dukung dong. Kalau salah ayo diawasi bareng-bareng. Dikritik dengan cara yang baik. Gus Miftah pernah nggak mengkritik Pak Jokowi? Sering. Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan legalitas keputusan presiden legalitas miras, orang yang pertama kali menolak keputusan itu adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya panggil wartawan. Bapak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan keras legalitas keputusan presiden tentang legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khomer dalam Al-Quran itu qat'i, tidak bisa ditawar-tawar.